Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Konita Heria Putri dari kelas 2D Tadris Bahasa Indonesia NIM 216151090 dari Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mengangkat sebuah karya yang berjudul Dirje, yang mana ditulis oleh L. Lulabi dengan 30,1 pembaca di aplikasi online yaitu Wattpad dengan nama akun TX421CPH. Lalu karya ini diterbitkan pada tahun 2018 dan dijual hanya di toko online saja, tidak dijual di toko-toko offline. Karya Dirje ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Najemin, laki-laki tak sempurna yang dipandang sebelah mata karena kekurangannya. Ia adalah seorang tunawicara yang bisu. Ia begitu banyak dibenci oleh orang-orang karena kondisinya yang cacat. Tetapi ada seorang wanita bernama Jung Jae-ha yang bisa menerima dia dan memperlakukannya dengan baik. Awal mulanya, Najemin bisa masuk ke sekolah dan masuk di kelas unggulan karena nilainya yang bagus. Tetapi dia dikucilkan banyak orang karena dirinya bisu. Ada satu wanita yang terheran-heran mengapa banyak orang yang tidak suka dengannya, termasuk pacarnya yaitu Lee Jeno. Dan pada akhirnya dia tahu dari pacarnya yaitu Lee Jeno kenapa Najemin dikucilkan hanya karena dia cacat. Mungkin semua orang pada menjauh dari Najemin, tapi Jung Jae-ha tetap berusaha untuk mendekati Najemin. Bahkan banyak orang yang heran dengan Jung Jae-ha, termasuk sahabatnya sendiri yaitu Yuki. Kenapa dia mau mendekati Najemin? Pacar Jung Jae-ha, yaitu Lee Jeno, sangat membenci sekali dengan Najemin. Bahkan, Jung Jae-ha pun heran dengan sang pacar. Kenapa dia begitu membenci dengan Najemin? Karena yang Jae-ha tahu, Lee Jeno adalah sosok lelaki yang sangat baik dan perhatian dengannya. Jung Jae-ha ingin mengenal Jaemin lebih dalam lagi. Bahkan, Jung Jae-ha sampai belajar bahasa isyarat untuk bisa berbicara dengannya. Mereka berakhir dekat, walaupun Jung Jae-ha juga ikut dibully karena berteman dengan Najemin. Setiap hari, Najemin dibully, tetapi ia tidak melawan balik. Ia juga kerap membantu orang lain, tetapi mereka tidak peduli dengannya. Najemin harus bekerja paruh waktu untuk hidup. Uang penghasilannya ia gunakan untuk menabung dan juga membeli makanan. Najemin juga dibenci oleh keluarganya, tidak dianggap dan dipanggil anak haram, serta menjadi korban kekerasan ayahnya. Ibu kandung Najemin meninggal setelah melahirkannya. Walaupun tidak pernah bertemu, Najemin sayang sekali dengan ibunya. Jaemin tidak pernah menganggap semua itu merupakan suatu halangan di kehidupan yang kejam ini. Ia memilih untuk tidak menyerah. Jaemin juga pintar dan selalu memberi energi positif ke orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan Jaemin ialah ia menggunakan bahasa yang baku. Jaemin suka hujan, sajak, puisi, dan juga wanita yaitu Jung Jae-ha. Ia menulis itu di buku hariannya. Hidup Najemin pelan-pelan berubah setelah bertemu dengan Jung Jae-ha. Kedekatan Jaemin dengan Jung Jae-ha akhirnya membuat mereka bersama. Jung Jae-ha banyak sekali belajar hal dari Najemin, dan Jung Jae-ha tersadar bahwa ia harus lebih bersyukur lagi. Namun kedekatannya Najemin dengan Jung Jae-ha membuat perubahan sikap Jeno ke Jung Jae-ha itu berubah sangat drastis, dan sehingga membuat hubungan mereka pun akhirnya putus. Ia sering membuli Jung Jae-ha dengan sikapnya yang berubah, dan ia menjadi sering berpacaran dengan banyak perempuan lain. Bahkan temannya Lee Jeno yang bernama Mark Lee, teman masa kecilnya, pun menjauhi Lee Jeno. Semua orang tidak tahu bahwa Najemin tinggal serumah dengan Lee Jeno. Mereka adalah saudara tiri. Jeno benar-benar membenci Jaemin, bahkan sampai hampir membunuhnya. Ia tidak ingin orang lain tahu bahwa Najemin adalah saudaranya, dikarenakan Najemin adalah orang yang cacat fisiknya. Sedangkan Najemin berbalik banding dengannya. Ia sangat menyayangi Lee Jeno.
Bahkan, Jaemin sampai mengerjakan PR-nya, membersihkan kamarnya, membuatkannya cemilan, sampai merawatnya saat ia sedang sakit. Lai Guanlin, seorang pembuli yang ditakuti satu sekolah, menyebarkan info bahwa Na Jaemin adalah saudaranya Lee Jae-no. Ia menyukai Jung Jae-ha sehingga ia melakukan apapun agar Jung Jae-ha menjauh dari keduanya, yaitu Na Jaemin dan Lee Jae-no. Tetapi hasilnya nihil. Jung Jae-ha malah semakin membencinya. Setelah info tersebut tersebar, ayah Jaemin pun murka dengan Na Jaemin. Ia sudah melakukan semuanya untuk menutupi bahwa Na Jaemin adalah bagian dari keluarganya. Lee Jae-no merasa takut dan cemas. Ia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya sekejam ini. Jae-no ingin menolongnya tetapi sudah telat. Jaemin sudah masuk ke IGD setelah dipaksa minum cairan pembersih lantai oleh ayahnya, sehingga kondisinya semakin parah. Lee Jae-no sangat merasa menyesal dengan dirinya. Ia menyesal karena selama ini ia sudah jahat kepada Na Jaemin. Karena kenyataan lain baru terungkap bahwa selama ini Jae-no mengira bekas jahitan yang ada di perutnya itu karena usus buntu. Ternyata waktu kecil Jae-no pernah sakit parah, dan Jaemin dipaksa mendonorkan satu ginjal dan setengah jantungnya di umur 13 tahun. Jae-no tidak pernah tahu sebagian tubuh Na Jaemin ada di dalam tubuhnya. Ketika Na Jaemin sudah sadar, Lee Jae-no meminta maaf kepada Na Jaemin. Ia sangat menyesal dengan semua perbuatan yang telah ia perbuat dengan Na Jaemin. Tidak hanya Lee Jae-no yang menyesal, tetapi ayahnya Na Jaemin juga menyesal. Ia pergi menjenguk dan meminta maaf kepada Na Jaemin dan Jung Jae-ha selaku pacarnya Na Jaemin. Sebelum ayah Na Jaemin itu pergi dijemput oleh polisi. Hal itu mengejutkan Na Jaemin. Ternyata ayahnya sudah diancam masuk penjara. Dan akhirnya Jaemin pun memaafkan keduanya. Ia menangis terharu. Na Jaemin menahan rasa nyerinya dan mengajak Jung Jae-ha jalan-jalan di luar, walaupun sudah pukul 11 malam. Jung Jae-ha pun mendorong kursi roda Na Jaemin dan berbincang-bincang kecil di taman. Tanpa lama kemudian, Na Jaemin menyandarkan kepalanya ke bahu Jung Jae-ha. Jung Jae-ha mengajak Jaemin untuk masuk ke dalam karena ia kira Jaemin sudah mengantuk. Tetapi Na Jaemin tidak menjawab. Genggaman tangan Na Jaemin pun tiba-tiba terlepas dari tangan Jung Jae-ha. Dan Jung Jae-ha tak kunjung mendapat jawaban dan ia mulai panik. Jae-ha tidak percaya ini, tapi ia menangis sangat hebat. Na Jaemin, seorang laki-laki yang memiliki keterbatasan fisik, sudah beristirahat dan mengistirahatkan rasa lelahnya. Selamat tidur pelangiku. Nilai penting yang dapat kita ambil dari sebuah novel ini yaitu ketika ada banyak orang yang menjahati kita, kita harus bisa tetap sabar, ramah, dan selalu tersenyum. Dan kita bisa percaya bahwa hidup itu memiliki makna dan Tuhan juga memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Kesan saya yaitu novel ini sangat bagus untuk dibaca karena banyak pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, yaitu seorang Na Jaemin dengan kehidupannya, tetapi ia pantang menyerah. Namun, ada kekurangan dari novel ini, seperti pembulian dan kekerasan yang kejam, sehingga itu tidak boleh diikuti. Sekian hasil review novel Dirje dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.